Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 82. Perampokan. Sehari setelah percakapan yang telah kita saksikan, Count of Monte Cristo berangkat ke Atil, ditemani Ali dan beberapa pengawal, serta membawa serta beberapa ekor kuda yang ia ingin uji kualitasnya. Perjalanan ini yang sehari sebelumnya sama sekali tak terpikirkan olehnya dan juga tak terlintas dalam benak Andrea, dipicu oleh kedatangan Bertuccio dari Normandia dengan kabar mengenai rumah dan perahu layar kecil yang telah disiapkan. Rumah itu telah siap ditempati dan perahu yang tiba seminggu sebelumnya kini berlabuh di sebuah teluk kecil bersama awaknya yang berjumlah 6 orang. Semuanya telah memenuhi formalitas yang diperlukan dan siap berlayar kembali kapan saja. Sang Count memuji semangat Bertuccio, lalu memerintahkannya bersiap untuk keberangkatan cepat, karena masa tinggalnya di Perancis tak akan berlangsung lebih dari sebulan lagi. Kini, katanya, aku mungkin perlu bepergian dalam 1 malam dari Paris ke Treport. Siapkan 8 ekor kuda segar di sepanjang jalan, agar aku dapat menempuh 50 lig dalam 10 jam. Yang Mulia telah menyampaikan keinginan itu sebelumnya, jawab Bertuccio, dan kuda-kuda itu sudah siap. Aku telah membelinya sendiri dan menempatkannya di pos-pos terbaik, yakni di desa-desa tempat yang biasanya tak disinggahi siapapun. Bagus, kata Monte Cristo. Aku akan tinggal di sini 1 atau 2 hari. Atur semuanya sesuai keperluan. Saat Bertuccio hendak meninggalkan ruangan untuk memberikan perintah yang diperlukan, Baptistin membuka pintu. Ia membawa sebuah surat di atas baki perak. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya sang Count melihatnya penuh debu. Aku tak memanggilmu, bukan? Tanpa menjawab, Baptistin mendekat dan menyerahkan surat itu. Penting dan mendesak, katanya. Sang Count membuka surat itu dan membaca. Monsieur de Monte Cristo diberitahu bahwa malam ini seorang pria akan memasuki rumahnya di Champs-Élysées dengan maksud mencuri beberapa dokumen yang diduga tersimpan di dalam sekretari di ruang ganti. Keberanian sang Count yang terkenal membuat bantuan polisi tak perlu. Campur tangan mereka justru bisa sangat merugikan pihak yang memberi peringatan ini. Sang Count dengan bersembunyi di kamar tidur atau di ruang ganti dapat melindungi hartanya sendiri. Jika terlalu banyak pelayan atau tindakan pencegahan yang terlihat jelas, sang penjahat tak akan berani mencoba. Dan Monsieur de Monte Cristo akan kehilangan kesempatan menemukan musuh yang kini secara kebetulan terungkap oleh pemberi peringatan ini. Peringatan yang mungkin tak bisa dikirim lagi jika usaha pertama ini gagal dan usaha kedua dilancarkan. Pikiran pertama sang Count adalah bahwa ini adalah tipu daya, tipuan kasar untuk mengalihkan perhatiannya dari bahaya kecil agar ia terpapar bahaya yang lebih besar. Ia hampir mengirim surat itu ke komisaris polisi, meski atau justru karena nasihat dari temannya yang anonim itu. Ketika tiba-tiba terlintas dalam benaknya bahwa ini mungkin musuh pribadi, yang hanya ia sendiri yang bisa mengenali, dan hanya ia sendiri yang akan memperoleh keuntungan darinya. Bagaimana Fiesco pernah lakukan terhadap Moore yang hendak membunuhnya. Kita tahu betapa kuat dan beraninya pikiran sang Count. Ia menolak menganggap apapun mustahil, dengan energi yang menjadi ciri khas orang besar. Dari kehidupan masa lalunya, dari tekadnya untuk tak pernah mundur, sang Count telah mengembangkan selera luar biasa terhadap pertarungan yang ia hadapi. Kadang melawan alam, artinya melawan Tuhan, dan kadang melawan dunia, artinya melawan iblis. Mereka tak menginginkan dokumenku, kata Monte Cristo. Mereka ingin membunuhku. Mereka bukan pencuri, melainkan pembunuh. Aku tak akan membiarkan prefek polisi ikut campur dalam urusanku sendiri. Aku cukup kaya demi Tuhan untuk membagi-bagikan wewenangnya dalam kesempatan ini.
Sang kaun memanggil kembali Baptistin yang telah pergi setelah menyerahkan surat itu. "Kembalilah ke Paris," perintahnya. "Kumpulkan semua pelayan yang masih di sana. Aku ingin seluruh rumah tanggaku berada di Athil." "Tapi apakah tak seorang pun akan tinggal di rumah, Yang Mulia?" tanya Baptistin. "Ya, penjaga pintu." Yang Mulia ingat bahwa pondok penjaga itu jauh dari rumah utama. Nah, rumah bisa dikuras habis tanpa ia mendengar suara sedikit pun. Oleh siapa? Oleh pencuri. Kau bodoh, Monsieur Baptistin. Biarlah pencuri menguras rumah. Itu lebih tak menggangguku daripada ketidaktaatan. Baptistin pun membungkuk. Kau mengerti? Tanya sang kaun. Bawa semua rekanmu ke sini. Semuanya. Tapi biarkan segalanya tampak seperti biasa. Hanya tutup daun jendela lantai dasar. Dan yang di lantai 1? Kau tahu, itu tak pernah ditutup. Pergilah. Sang kaun menyatakan niatnya makan malam sendirian, dan hanya Ali yang boleh melayaninya. Setelah makan dengan ketenangan dan kesederhanaan seperti biasa, sang kaun memberi isyarat pada Ali untuk mengikutinya. Ia keluar melalui gerbang samping, lalu setibanya di Bois de Boulogne, berbelok seolah tanpa sengaja ke arah Paris. Hingga saat senja tiba, ia berdiri tepat di depan rumahnya di Champs-Élysées. Semuanya gelap gulita. Hanya satu cahaya redup yang menyala di pondok penjaga, sekitar 40 langkah dari rumah, seperti yang dikatakan Baptistin. Monte Cristo bersandar pada sebatang pohon. Lalu dengan tatapan tajam yang jarang keliru, ia memindai jalan, mengamati pejalan kaki, dan memeriksa jalan-jalan di sekitarnya untuk memastikan tak ada yang bersembunyi. 10 menit berlalu demikian, dan ia yakin tak ada yang mengawasinya. Ia bergegas menuju pintu samping bersama Ali. Masuk dengan cepat, lalu melalui tangga pelayan yang kuncinya ia pegang, ia mencapai kamarnya tanpa membuka atau menggeser satupun tirai, tanpa sepengetahuan penjaga yang mengira rumah itu kosong. Tiba di kamarnya, sang kaun memberi isyarat pada Ali untuk berhenti. Lalu ia masuk ke ruang ganti dan memeriksanya. Segalanya tampak seperti biasa. Sekretari berharga itu masih di tempatnya, dan kuncinya masih tertinggal di dalamnya. Ia menggemboknya 2 kali, mengambil kuncinya lalu kembali ke pintu kamar tidur, melepas 2 engsel kait penguncinya dan masuk kembali. Sementara itu Ali telah mengambil senjata yang diminta sang kaun, sebuah karabin pendek dan sepasang pistol laras ganda, yang akurasinya setara dengan pistol laras tunggal. Dengan senjata itu, sang kaun kini memegang nyawa 5 orang di tangannya. Saat itu pukul 9:30 malam. Sang kaun dan Ali dengan cepat memakan sepotong roti dan meneguk segelas anggur Spanyol. Lalu Monte Cristo menggeser salah satu panel dinding yang bisa dibuka, yang memungkinkannya mengintai ruangan sebelah. Pistol dan karabinnya berada dalam jangkauan, sementara Ali berdiri di dekatnya, memegang kapak kecil khas Arab yang bentuknya tak berubah sejak zaman Perang Salib. Melalui salah satu jendela kamar tidur yang sejajar dengan jendela di ruang ganti, sang kaun dapat mengamati jalan. 2 jam berlalu demikian. Malam sangat gelap. Namun Ali, berkat naluri liar dan sang kaun berkat kurungan panjangnya dulu, mampu membedakan gerakan paling halus dari pepohonan dalam kegelapan. Cahaya kecil di pondok penjaga telah lama padam. Jika memang ada serangan, kemungkinan besar akan datang dari tangga lantai dasar, bukan dari jendela. Menurut Monte Cristo, para penjahat itu mengincar nyawanya, bukan uangnya. Mereka pasti akan menyerang kamar tidurnya dan harus melewati tangga belakang atau jendela di ruang ganti. Jam di Invalides berdentang 1/4 jam sebelum tengah malam. Angin barat membawa getaran suram dari 3 dentang itu dalam hembusan lembabnya. Saat dentang terakhir menghilang, sang kaun merasa mendengar suara samar di ruang ganti.
Suara pertama itu, atau lebih tepatnya gesekan pertama, diikuti oleh suara kedua, lalu ketiga. Pada suara keempat, sang kaun tahu apa yang akan terjadi. Sebuah tangan yang kuat dan terlatih sedang memotong keempat sisi selembar kaca dengan berlian. Jantung sang kaun berdetak lebih cepat. Seberapapun terbiasa seseorang dengan bahaya, seberapapun diperingatkan akan ancaman, ia tetap merasakan perbedaan besar antara mimpi dan kenyataan, antara rencana dan pelaksanaan, melalui degup jantung yang berdebar dan tubuh yang menggigil. Namun Monte Cristo hanya memberi isyarat pada Ali, yang memahami bahwa bahaya datang dari sisi lain mendekat pada tuannya. Sang kaun ingin tahu kekuatan dan jumlah musuhnya. Jendela tempat suara itu berasal berada tepat di seberang celah tempat sang kaun mengintai ruang ganti. Ia menatap jendela itu dan melihat bayangan dalam kegelapan, lalu salah satu kacanya menjadi buram, seolah kertas ditempelkan dari luar. Lalu kotak kaca itu retak tanpa jatuh. Sebuah lengan menyelusup masuk untuk mencari kaitnya. Lalu lengan kedua. Jendela itu berputar pada engselnya dan seorang pria masuk. Ia sendirian. "Itu penjahat berani," bisik sang kaun. Pada saat itu, Ali menyentuh bahunya dengan pelan. Ia menoleh. Ali menunjuk jendela kamar tempat mereka berada, yang menghadap ke jalan. "Aku mengerti," katanya. "Ada dua orang, satu bekerja, satu berjaga." Ia memberi isyarat pada Ali agar tak melepaskan pandangan dari pria di jalan, lalu kembali mengamati pria di ruang ganti. Si pemotong kaca telah masuk dan meraba-raba. Kedua lengannya terulur ke depan. Akhirnya ia tampak lelah mengenal sekitarnya. Ada dua pintu. Ia mengunci keduanya. Saat ia mendekati pintu kamar tidur, Monte Cristo mengira ia akan masuk, lalu mengangkat salah satu pistolnya. Namun ia hanya mendengar suara kait yang meluncur dalam cincin tembaganya. Itu hanya tindakan pencegahan. Si pengunjung malam yang tak tahu bahwa sang kaun telah melepas engselnya, kini merasa aman dan bebas melanjutkan niatnya. Sendirian dan bebas bertindak, pria itu lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya yang tak bisa dilihat sang kaun. Meletakkannya di atas meja kecil, lalu langsung menuju sekretari. Meraba kuncinya dan bertentangan dengan dugaannya, menemukan kuncinya hilang. Namun si pemotong kaca adalah pria waspada yang telah mempersiapkan segala kemungkinan. Sang kaun segera mendengar derik gugusan kunci skeleton, seperti yang dibawa tukang kunci saat dipanggil memaksa membuka gembok, dan yang oleh pencuri disebut nightingales atau burung bulbul, mungkin karena nyanyian malam mereka saat menggesek kait. "Aha," bisik Monte Cristo dengan senyum kecewa. "Ia hanya pencuri biasa." Namun pria dalam kegelapan itu tak kunjung menemukan kunci yang tepat. Ia mengambil alat yang diletakkannya di meja, menekan pegasnya dan segera cahaya pucat, cukup terang untuk memperjelas benda, memantul pada tangannya dan wajahnya. "Demi langit," seru Monte Cristo terkejut mundur. "Itu..." Ali mengangkat kapaknya. "Jangan bergerak," bisik Monte Cristo. "Dan turunkan kapakmu. Kita tak butuh senjata." Lalu ia menambahkan beberapa kata pelan, karena seruan kaget yang terlepas dari sang kaun, meski samar, telah membuat pria itu terhenyak dalam pose tukang asah pisau tua. Itu adalah perintah yang baru saja diberikan sang kaun, karena segera Ali pergi tanpa suara, lalu kembali membawa jubah hitam dan topi 3 sudut. Sementara itu, Monte Cristo dengan cepat melepas mantel besar, rompi dan kemejanya. Dan melalui celah panel terbuka, terlihat ia mengenakan baju zirah lentur dari jaring baja. Jenis terakhir yang dipakai di Perancis. Saat belati tak lagi ditakuti. Dikenakan oleh Raja Louis ke-16 yang takut pada belati di dadanya sebelum kepalanya dihancurkan kapak. Jubah panjang segera menutupi zirah itu.
Rambutnya disembunyikan di bawah wig pendeta, dan topi 3 sudut di atasnya mengubah sang kaun menjadi seorang abe. Pria itu tak mendengar suara apapun lagi, berdiri tegak, dan saat Monte Cristo menyelesaikan penyamarannya, ia maju lurus ke sekretari yang kuncinya mulai retak di bawah tekanan yang tinggilnya. "Coba lagi," bisik sang kaun, mengandalkan pegas rahasia yang tak diketahui si pencuri, seberapapun ahlinya. "Coba lagi, kau masih punya waktu beberapa menit." Lalu ia mendekati jendela. Pria yang dilihatnya duduk di pagar kini telah turun dan masih berjalan mondar-mandir di jalan. Namun anehnya, ia tak peduli pada siapapun yang lewat dari Champs-Élysées dan Faubourg Saint-Honoré. Perhatiannya tertuju sepenuhnya pada rumah sang kaun, seolah ingin melihat setiap gerakan di ruang ganti. Monte Cristo tiba-tiba menepuk dahinya dan senyum mengembang di bibirnya. Lalu mendekati Ali. Ia berbisik, "Tetap di sini, bersembunyi dalam gelap. Apapun suara yang kau dengar, apapun yang terjadi, jangan masuk atau tunjukkan dirimu kecuali aku memanggilmu." Ali membungkuk sebagai tanda ketaatan mutlak. Monte Cristo lalu mengambil lilin menyala dari lemari, dan saat si pencuri sedang asik dengan kuncinya, ia membuka pintu dengan diam, memastikan cahayanya langsung menerangi wajah si pencuri. Pintu terbuka begitu sunyi hingga si pencuri tak mendengar apa-apa. Namun keheranannya tak terhingga saat ruangan tiba-tiba terang benderang. Ia menoleh. "Ah, selamat malam sahabatku, Monsieur Caderousse," kata Monte Cristo. "Apa yang kau lakukan di sini jam segini?" "Abe Busoni," seru Caderousse, dan tak mengerti bagaimana penampakan aneh itu bisa masuk saat ia telah mengunci pintu. Ia menjatuhkan gugusan kuncinya dan berdiri kaku, terpaku. Sang kaun berdiri di antara Caderousse dan jendela, memotong satu-satunya jalan kabur si pencuri. "Abe Busoni," ulang Caderousse, menatap sang kaun dengan mata nanar. "Ya, tentu saja, Abe Busoni sendiri," jawab Monte Cristo. "Aku senang kau mengenaliku, sahabatku Monsieur Caderousse. Itu membuktikan ingatanmu masih baik, karena hampir 10 tahun telah berlalu sejak terakhir kali kita bertemu." Ketenangan Busoni ditambah ironi dan keberaniannya membuat Caderousse limbung. "Abe, Abe," gumamnya, mengepalkan tangan, giginya gemeretak. "Jadi kau ingin merampok Count of Monte Cristo?" lanjut sang abe palsu. "Bapak pendeta," rintih Caderousse, berusaha mencapai jendela yang diblokir tanpa ampun oleh sang Count. "Aku tak tahu, percayalah, aku bersumpah." Selembar kaca dilepas, lanjut sang Count. Lentera gelap, gugusan kunci palsu, sekretari yang hampir dipaksa terbuka, semuanya cukup jelas. Caderousse hampir tersedak. Ia melihat ke sekeliling, mencari tempat bersembunyi atau jalan kabur. "Ayo, ayo," lanjut sang Count. "Aku lihat kau masih sama, seorang pembunuh." "Abe, karena kau tahu segalanya, kau tahu itu bukan aku. Itu lapor Conte. Itu terbukti di pengadilan, karena aku hanya dihukum ke galera." "Apakah masa hukumanmu sudah habis, sehingga kudapati kau dalam jalur yang akan membawamu kembali ke sana?" "Tidak, Abe. Aku telah dibebaskan oleh seseorang. Orang itu telah berbuat baik pada masyarakat." "Ah," kata Caderousse, "aku telah berjanji." "Dan kau melanggar janjimu," potong Monte Cristo. "Sayangnya ya," kata Caderousse dengan gelisah. "Kambuh lagi, dan ini akan membawamu, jika dugaanku tak salah, ke Place de Grève. Sayang sekali, sayang sekali. Diavolo, seperti kata orang di negeriku." "Abe, aku terpaksa,"
Setiap penjahat mengatakan hal yang sama. Kemiskinan, omong kosong, kata Busoni dengan jijik. Kemiskinan mungkin membuat seseorang mengemis, mencuri sepotong roti di depan toko roti. Tapi tak akan membuatnya membongkar sekreteri di rumah yang diduga berpenghuni. Dan saat tukang perhiasan Johannes baru membayarmu 45.000 frank untuk berlian yang kuberikan padamu, lalu kau membunuhnya agar mendapatkan berlian dan uangnya sekaligus. Apakah itu juga karena kemiskinan? Maafkan aku, Abe, kata Kaderus. Kau pernah menyelamatkan nyawaku sekali. Selamatkan aku lagi. Itu bukan alasan yang meyakinkan. Apakah kau sendirian, Abe? Atau ada tentara di sini yang siap menangkapku? Aku sendirian, kata sang Abe. Dan aku akan kembali mengasihanimu. Akan kubiarkan kau kabur, meski dengan resiko kesengsaraan baru yang mungkin timbul dari kelemahanku, jika kau mengatakan yang sebenarnya. Abe, seru Kaderus sambil mengatupkan tangan dan mendekat pada Monte Cristo. Aku benar-benar bisa menyebutmu penyelamatku. Maksudmu kau telah dibebaskan dari penjara? Ya, itu benar, Abe. Siapa yang membebaskanmu? Seorang Inggris. Namanya Lord Wilmore. Aku mengenalnya. Aku akan tahu jika kau berbohong. Abe, aku berkata jujur. Apakah orang Inggris itu melindungimu? Tidak, bukan aku, tapi seorang pemuda Korsika, temanku. Siapa namanya? Benedetto. Itu nama baptisnya? Ia tak punya nama lain. Ia anak temuan. Jadi pemuda itu kabur bersamamu? Ya. Bagaimana caranya? Kami bekerja di Saint-Mandrier dekat Toulon. Kau tahu Saint-Mandrier? Aku tahu. Di jam istirahat antara tengah hari dan jam 1 siang. Tahanan galera tidur siang. Kita patut kasihan pada mereka, kata sang Abe. Tidak, kata Kaderus. Tak mungkin terus bekerja. Kita bukan anjing. Lebih baik dari anjing, kata Monte Cristo. Saat yang lain tidur, kami permisi sebentar. Kami memotong rantai dengan kikir yang diberikan orang Inggris itu, lalu berenang kabur. Apa yang terjadi pada Benedetto? Aku tak tahu. Kau seharusnya tahu. Benar, kami berpisah di Hieres. Untuk memperkuat ucapannya, Kaderus maju selangkah lagi. Namun sang Abe tetap tenang di tempatnya, melanjutkan interogasinya. Kau berbohong, kata Abe Busoni dengan nada otoritas yang tak terbantahkan. Abe, kau berbohong. Pria itu masih sahabatmu, dan mungkin kau memakainya sebagai kaki tanganmu. Oh, Abe, sejak kau meninggalkan Toulon, dari mana kau hidup? Jawab. Dari apa yang bisa kudapat? Kau berbohong, ulang sang Abe untuk ketiga kalinya, dengan nada lebih tegas. Kaderus, ketakutan, menatap sang Count. Kau hidup dari uang yang diberikannya padamu. Benar, kata Kaderus. Benedetto kini jadi putra seorang bangsawan besar. Bagaimana mungkin ia putra bangsawan? Anak haram. Siapa nama bangsawan itu? Count of Monte Cristo, yang sama dengan pemilik rumah ini. Benedetto putra sang Count? Jawab Monte Cristo. Gilirannya terkejut. Tentu saja, karena sang Count telah mencarikan ayah palsu baginya. Karena sang Count memberinya 4.000 frank per bulan dan mewariskannya 500.000 frank dalam wasiatnya. Ya, kata sang Abe palsu yang mulai memahami. Dan nama apa yang dipakai pemuda itu sekarang? Andrea Cavalcanti.
Jadi, dialah pemuda yang diterima sahabatku Count of Monte Cristo di rumahnya dan yang akan menikahi Mademoiselle Danglars? Persis. Dan kau membiarkan itu, bajingan? Kau yang tahu riwayat dan kejahatannya? Mengapa aku harus menghalangi kawan sendiri? Kata Caderousse. Kau benar. Bukan kau yang harus memberitahu Monsieur Danglars, tapi aku. Jangan lakukan itu, Abe. Mengapa tidak? Karena kau akan menghancurkan kami. Dan kau kira aku akan menjadi kaki tangan kejahatan seperti kalian? Menjadi kawan sekongkolan dalam kejahatan kalian hanya untuk menyelamatkan bajingan seperti dirimu? Abe, kata Caderousse mendekat lagi. Aku akan mengungkap semuanya. Kepada siapa? Kepada Monsieur Danglars. Demi langit, seru Caderousse sambil mengeluarkan pisau dari rompinya dan menusuk dada sang Count. Kau tak akan mengungkap apa-apa, Abe. Yang mengejutkan Caderousse, pisau itu tak menembus dada sang Count, melainkan memantul tumpul. Pada saat yang sama, sang Count menggenggam pergelangan tangan si pembunuh dengan tangan kirinya dan memelintirnya dengan kekuatan sedemikian rupa hingga pisau itu jatuh dari jari yang kaku. Dan Caderousse menjerit kesakitan. Namun sang Count mengabaikan jeritannya, terus memelintir pergelangan tangan si bandit hingga lengannya terlepas dari sendi. Ia jatuh berlutut lalu terjerembab ke lantai. Sang Count lalu meletakkan kakinya di kepala Caderousse, lalu berkata, "Aku tak tahu apa yang menahanku menghancurkan tengkorakmu, bajingan." "Oh, kasihanilah aku, kasihanilah," teriak Caderousse. Sang Count menarik kakinya. "Bangun," perintahnya. Caderousse bangkit. "Alangkah kuatnya pergelangan tanganmu, Abe," kata Caderousse sambil mengusap lengannya yang memar oleh cengkraman besi sang Count. "Alangkah kuatnya." "Diam. Tuhan memberiku kekuatan mengatasi binatang buas sepertimu. Demi nama Tuhan itulah aku bertindak. Ingat itu, bajingan. Dan mengampunimu sekarang justru adalah pelayananku padanya. Ambil pena dan kertas ini. Tulis apa yang kudiktekan." "Aku tidak bisa menulis, Abe yang baik." "Kau berbohong. Ambil pena ini dan tulis." Caderousse, takut pada kekuatan sang abe, duduk dan menulis. "Tuan, orang yang Tuan terima di rumah Tuan dan yang Tuan maksudkan untuk menikahi putri Tuan adalah seorang penjahat yang kabur bersamaku dari penjara Toulon. Ia nomor 59, aku nomor 58. Ia dipanggil Benedetto, namun ia tak tahu nama aslinya karena tak pernah mengenal orang tuanya. Tanda tangani," perintah sang Count. "Apakah kau ingin menghancurkanku?" "Jika aku ingin menghancurkanmu, bodoh, aku akan menyeretmu ke pos penjaga terdekat. Lagi pula setelah surat ini dikirim, kemungkinan besar kau tak perlu takut lagi. Tanda tangani." Caderousse menandatangani. "Alamatnya, kepada Monsieur Baron Danglars, Bankir, Rue de la Chaise Antin." Caderousse menulis alamat itu. Sang abe mengambil suratnya. "Sekarang," katanya, "itu cukup. Pergilah." "Lewat mana?" "Lewat jalan dari mana kau datang." "Kau ingin aku keluar lewat jendela itu?" "Kau masuk dengan baik, keluar pun harus dengan baik." "Oh, kau punya rencana jahat padaku, Bapak Pendeta." "Bodoh, rencana apa yang bisa kumiliki?" "Kalau begitu, kenapa kau tak izinkan aku keluar lewat pintu?" "Untuk apa membangunkan penjaga?" "Ah, Bapak Pendeta, katakan, apakah kau ingin aku mati?" "Aku menginginkan apa yang dikehendaki Tuhan." "Bersumpahlah kau tidak akan menyerangku saat aku turun." "Orang bodoh pengecut."
Apa yang akan kau lakukan padaku?" Aku bertanya, "Apa yang bisa kulakukan? Aku telah berusaha menjadikanmu orang bahagia, dan kau justru jadi pembunuh." "Oh Tuan," kata Kaderus, "beri aku satu kesempatan lagi. Uji aku sekali lagi." "Aku akan lakukan itu," kata sang kaun. "Dengarkan, kau tahu apakah aku bisa dipercaya?" "Ya," kata Kaderus, "jika kau tiba dengan selamat di rumahmu, apa yang harus kutakuti kecuali darimu? Jika kau tiba dengan selamat di rumahmu, tinggalkan Paris, tinggalkan Perancis, dan dimanapun kau berada, selama kau berkelakuan baik, aku akan mengirimkanmu tunjangan kecil. Karena jika kau tiba dengan selamat, maka..." "Maka?" tanya Kaderus, menggigil. "Maka aku akan percaya Tuhan telah mengampunimu, dan aku pun akan mengampunimu." "Demi kebenaran imanku," gagap Kaderus, "kau akan membuatku mati ketakutan." "Pergilah sekarang," kata sang kaun sambil menunjuk jendela. Kaderus masih ragu pada janji itu, mengeluarkan kakinya dari jendela dan berdiri di tangga. "Turunlah," kata sang abe sambil menyilangkan tangan. Memahami ia tak punya lagi yang perlu ditakuti, Kaderus mulai turun. Lalu sang kaun membawa lilin ke jendela, agar terlihat dari Champs-Élysées bahwa seorang pria sedang keluar dari jendela, sementara yang lain memegang cahaya. "Apa yang kau lakukan, Bapak Pendeta? Bagaimana jika penjaga lewat?" Ia meniup lilin itu, lalu ia turun. Namun hanya saat kakinya menyentuh tanah ia merasa aman. Monte Cristo kembali ke kamarnya, lalu dengan cepat memandang dari taman ke jalan. Ia melihat pertama Kaderus yang setelah berjalan ke ujung taman menempatkan tangganya di tembok di tempat berbeda dari tempat ia masuk. Lalu sang kaun melihat ke jalan dan melihat pria yang tampak menunggu berlari ke arah yang sama, lalu berdiri di sudut tembok tempat Kaderus akan melompat. Kaderus memanjat tangga perlahan, lalu mengintip dari atas tembok untuk memastikan jalan sepi. Tak ada yang terlihat atau terdengar. Jam Invalides berdentang pukul 1. Lalu Kaderus duduk di atas tembok, menarik tangganya, lalu melemparkannya ke seberang. Lalu ia mulai turun, atau lebih tepatnya, meluncur turun dengan kedua tiangnya dengan mudah yang membuktikan betapa terbiasanya ia dengan latihan ini. Namun begitu mulai turun, ia tak bisa berhenti. Sia-sia, ia melihat seseorang muncul dari bayangan saat ia setengah jalan. Sia-sia ia melihat lengan terangkat saat kakinya menyentuh tanah. Sebelum ia sempat membela diri, lengan itu menghantam punggungnya dengan kekuatan luar biasa hingga ia melepaskan tangganya sambil berteriak, "Tolong!" Pukulan kedua segera menghantam rusuknya, dan ia jatuh sambil berteriak, "Tolong, pembunuhan!" Lalu, saat ia berguling di tanah, lawannya menarik rambutnya dan menghantam dadanya untuk ketiga kalinya. Kali ini Kaderus berusaha berteriak lagi, namun yang keluar hanya erangan, dan ia menggigil saat darah mengalir dari ketiga lukanya. Si pembunuh melihat ia tak berteriak lagi, mengangkat kepalanya dengan rambutnya. Matanya terpejam, mulutnya terdistorsi. Mengira ia telah mati, si pembunuh menjatuhkan kepalanya dan menghilang. Namun Kaderus merasa ia ditinggalkan, mengangkat dirinya dengan siku lalu dengan suara sekarat berusaha berseru, "Pembunuhan! Aku sekarat! Tolong! Bapak Pendeta, tolong!" Seruan pilu itu menembus kegelapan. Pintu tangga belakang terbuka. Lalu gerbang samping taman dan Ali beserta tuannya segera tiba di tempat kejadian dengan membawa cahaya.